Percayalah, perubahan itu memang tidak mudah, tapi saat kamu mulai berani untuk berubah, hidupmu akan menjadi lebih baik. Jangan ragu untuk memulai langkah ke arah perubahan yang lebih baik dan jadikan dirimu pribadi yang lebih baik setiap hari. Gangubai adalah seorang PSK yang sangat terkenal di India. Nama aslinya adalah Gangga Jakjevandas Kathiawadi. Ia tinggal di kawasan rumah bordir Kamatiputra, Mumbai. Suatu hari ada masalah di rumah bordir milik mucikari bernama Rasmibai. Seorang gadis bernama Madu dijual suaminya pada Rasmibai. Saat Madu dipaksa menjadi PSK, ia memberontak dan malah menggigit kemaluan si klien sampai berdarah. Rasmibai pun marah lalu mengurung dan menyiksa Madu terus-terusan. Selama 3 hari, Madu menangis terus dan para PSK senior mulai terganggu. Salah satu PSK pun mengatakan pada Rasmibai agar berhenti memukuli Madu, karena jika sampai tewas, maka polisi akan bertindak. Dia memberi saran supaya Rasmibai memanggil Gangubai. Sudah terkenal di kalangan PSK bahwa Gangubai ahli dalam menghadapi PSK pemula yang sulit diatur. Rasmibai akhirnya menghubungi Gangu. Saat datang, Gangu menggunakan pakaian serba putih, membawa payung, dan berkacamata hitam. Dia terlihat sangat anggun. Sesampainya di sana, Gangu mulai menemui Madu. Di dalam kamar, Madu tergeletak di lantai dengan kondisi tangan di rantai dan wajahnya yang lebam. Gangu memberi Madu air minum dan melepas rantai di tangannya. Dia bertanya pada Madu, bagaimana bisa sampai jadi PSK di sana? Madu mengatakan dirinya dijual oleh suaminya. Gangu malah tertawa mendengarnya. Ia mengatakan semua orang memang punya cerita sedihnya masing-masing. Gangu pun mulai bercerita tentang dirinya dan awal mula dia menjadi PSK. Dulunya Gangu adalah anak pengacara terhormat. Ia dan keluarganya tinggal di Kathiawar. Saat itu Gangu memiliki impian menjadi artis terkenal. Sayangnya ayah Gangu menentang mimpinya. Hanya Ramnik, kekasih Gangu, yang percaya pada impian itu. Ramnik pun mengajak Gangu ke Mumbai untuk mewujudkan impiannya tersebut. Ramnik mengatakan bisa membantu Gangu agar bisa bermain film karena bibirnya adalah sutradara terkenal di Mumbai. Setelah dirayu dengan kata-kata manis, Gangu pun luluh. Ia akhirnya pergi ke Mumbai bersama Ramnik secara diam-diam agar orang tuanya tidak tahu, dengan membawa uang tunai dan perhiasan emas milik ibunya. Di perjalanan, Ramnik mengambil uang dan perhiasan tersebut sambil mengatakan bahwa akan menjaganya selama Gangu syuting film. Sesampainya di sana, Ramnik pamit akan memanggil bibi sebentar dan menyuruh Gangu menunggu sendirian. Saat itu Gangu belum menyadari kalau dirinya ada di rumah bordir. Ramnik membohongi Gangu tentang semuanya dan dia menjualnya ke pemilik rumah bordir tersebut. Setelah menunggu dan merasa tidak tenang, Gangu pun berusaha mencari Ramnik ke dalam rumah, tapi malah bertemu mucikari bernama Sheila yang mengaku sebagai bibinya Ramnik. Gangu pun menanyakan Ramnik ada di mana,
Sila mengatakan Ramnik ada di kamar sebelah, padahal laki-laki itu sudah kabur sejak tadi. Ganggu yang polos pun menuju kamar yang dimaksud Sila. Saat sudah masuk, tiba-tiba langsung ditutup dari luar dan dikunci. Ganggu pun panik dan berteriak minta tolong, tapi hal itu sia-sia. Ia dikurung di sana oleh Sila selama 2 hari. Saat Sila datang menemui Ganggu, ia mengatakan Ramnik telah menjual Ganggu padanya seharga 1.000 rupiah. Sila juga bilang kalau Ganggu harus bekerja jadi PSK mulai sekarang. Tentu saja Ganggu menolak, tapi akhirnya ia menyerah karena terus disiksa oleh Sila. Akhirnya Ganggu pun menurut dan terpaksa menjadi PSK. Di hari pertamanya kerja, pelanggan bernama Govin mendatanginya. Sebagai pelanggan pertama yang puas, Govin pun memberi tips yang banyak sekali. Govin juga mengatakan pada Ganggu bahwa nantinya Ganggu akan menjadi pemimpin di daerah tersebut. Saat Ganggu menceritakan itu pada Sila, Sila hanya menganggap Govin membual. Tapi Ganggu seolah mempercayai ucapan Govin. Ia bahkan membakar uang gaji pertamanya sebagai tanda bahwa identitas yang lama sudah dia tinggalkan. Tidak ada lagi Gangga, yang ada sekarang hanyalah Ganggu Bai. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa Ganggu sudah bekerja sebagai PSK selama setahun. Ia pun ingin merayakannya dengan pergi menonton film bersama teman-teman PSK yang lain. Dengan berani, Ganggu mengatakan pada Sila bahwa semua orang akan libur bekerja hari itu dan ingin menonton film. Sila yang merasa agak takut dengan ketegasan Ganggu akhirnya mengizinkan keinginan tersebut. Di malam harinya seorang PSK mendatangi Ganggu minta tolong menuliskan surat untuk ayahnya. Dan saat sedang menulis, Ganggu teringat keluarganya. Selama berada di rumah bordir, Ganggu tak pernah menghubungi keluarganya sama sekali karena ia takut mencoreng nama baik mereka. Meski begitu, Ganggu masih berharap suatu hari dia bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya lagi. Setelah menulis surat, para PSK beristirahat dan tidur. Dan jam 4 pagi tiba-tiba ada pelanggan datang. Sila saat itu sedang bersantai dan masih bangun. Ia lalu membangunkan Ganggu dan menyuruhnya melayani pelanggan yang datang itu. Ganggu pun masuk ke kamar dan menemui pelanggannya. Ternyata si pelanggan memiliki penyimpanan seksual dan sangat kasar. Ia menyiksa dan memukul Ganggu. Sila dan para PSK yang mendengarkan Ganggu berteriak pun langsung berusaha mendobrak kamar yang terkunci. Ganggu pun diselamatkan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ganggu mendapat luka yang cukup serius. Ia mendapatkan banyak jahitan di perut dan juga di bibir. Mukanya penuh dengan bekas luka dianiaya dan tulangnya retak. Sedikitnya hal ini tidak bisa dilaporkan ke polisi karena mereka berprofesi sebagai PSK. Jika tetap dilaporkan, Sila bisa dituntut dan malah masuk penjara. Ganggu pun dirawat cukup lama di rumah sakit. Pelanggan yang memukuli Ganggu itu akhirnya diketahui identitasnya bernama Salwat Asbahang. Salwa ternyata adalah anak buah seorang mafia bernama Rahim Lala. Salwa sudah sering membunuh dan memperkosa
tapi polisi tidak berani menangkapnya karena dia anak buah dari Rahim. Menariknya, Rahim ternyata nggak tahu kelakuan anak buahnya yang bejat ini. Setelah keluar dari rumah sakit, Gangu menemui Rahim. Dia menceritakan kelakuan bejat Salwat dan menunjukkan luka jahitan di sepanjang perutnya. Rahim berempati pada cerita Gangu, lalu berjanji akan menebus kelakuan anak buahnya. Dia menyuruh salah satu pengawalnya yang bernama Bilal untuk berjaga di depan rumah bordir setiap hari. Beberapa hari kemudian, Salwat muncul lagi di rumah bordir itu. Bilal langsung pergi menemui Rahim untuk menyampaikan bahwa Salwat sudah muncul. Beberapa saat kemudian, Rahim dan anak buahnya datang ke rumah bordir. Rahim langsung mengajar Salwat habis-habisan sampai meninggal dengan tangannya sendiri. Gara-gara kejadian ini, Sila jadi takut dengan Gangu. Ia ngeri karena Gangu ternyata bisa mendapatkan bantuan dari bos mafia secara langsung. Setelahnya, Silai mulai sakit-sakitan sampai suatu hari ia ditemukan sudah meninggal. Saat para PSK mengetahui bahwa Sila telah meninggal, mereka meminta Gangu untuk menggantikannya sebagai mucikari. Para PSK mengatakan mereka menginginkan pemimpin seperti Gangu. Mereka juga memberikan selembar sari berwarna putih untuk Gangu sebagai tanda kepemimpinan baru. Itu semua adalah cerita tentang diri Gangu kepada Madu. Gangu berusaha menyampaikan bahwa ia juga pernah mengalami hal yang Madu alami saat ini. Setelah selesai bercerita, ia memberikan pilihan permen pada Madu. Jika pilih permen bungkus kuning, artinya Madu tetap tinggal di sana dan jadi PSK. Jika pilih bungkus yang warna hitam, Madu memilih mati saja. Tanpa ragu, Madu memilih permen berbungkus hitam. Dan karena hal itu, Gangu akhirnya menebus Madu dari mucikari Rasmibai agar bisa bebas kembali. Besoknya, penjahit sekaligus penjual kain langganan Gangu datang bersama keponakannya. Si ponakan ini adalah pria muda bernama Afsan. Singkat cerita, mereka saling jatuh cinta dan sering meluangkan waktu pergi berdua. Di sisi lain, sosok Gangu semakin dikenal dan disegani. Ia pun tertarik terjun ke politik dan ingin menjadi pemimpin seluruh Kamatipura. Tapi ada satu kandidat kuat lain yang menjadi lawan Gangu yang bernama Rasyabai. Ia seorang waria yang punya massa pendukung licik serta sudah menjadi pemimpin Kamatipura sebelumnya. Gangu sadar bahwa lawannya tidak mudah. Ia butuh dana banyak dan juga dukungan. Gangu pun meminta bantuan ke Rahim. Ia mengajukan diri ke Rahim untuk mengelola bisnis minuman keras miliknya. Rahim menolaknya, tapi Gangu tidak langsung menyerah dan menjelaskan bahwa jika Rahim memberi izin, maka kurang lebih 4.000 wanita di Kamatipura bisa tertolong. Mereka bisa punya alternatif pendapatan tanpa harus menjadi PSK. Ia ingin perempuan muda di Kamatipura tidak akan berakhir menjadi PSK, tetapi bisa punya pilihan karir yang lain. Mendengar itu, Rahim pun akhirnya setuju. Bahkan ia memberi gelar Ratu Mafia pada Gangu dan sebuah mobil sebagai hadiah.
Saat pulang dan sampai di depan rumahnya, anak buah rahasia Bai mendatangi Gangu dan memberikan ancaman untuknya. Tapi Gangu tidak gentar dan menyuruh anak buah rahasia Bai untuk pergi. Besoknya saat Gangu sedang makan di sebuah restoran di kawasan Kamatipura, rahasia Bai mendatanginya dan mengancam secara langsung. Ia mengatakan nanti malam akan mengajak semua warga berkumpul dan berpidato di depan mereka. Rahasia Bai ingin memamerkan kekuasaan yang telah ia miliki. Mendengar hal itu, Gangu tidak takut dan malah menyusun rencana. Golvin, si pelanggan pertama Gangu dulu, kini telah bekerja jadi anak buah Gangu. Ia pun menyuruh Golvin membuatkan acara pemutaran film di Kamatipura bersama dengan jadwal pidato rahasia Bai. Tanpa diduga, seluruh warga pun memilih untuk menonton film. Gangu seorang diri mendatangi pidato rahasia Bai yang gagal hanya untuk menyampaikan bahwa dirinya tidak takut bersaing dengan rahasia Bai. Esok harinya Gangu menemukan gadis bernama Rosini sedang teler. Ternyata ia diberi obat oleh ibunya sendiri, seorang PSK bernama Kusum. Namun Kusum menjelaskan pada Gangu, ia tidak ingin Rosin terlihat oleh pelanggan dan nantinya hanya menjadi PSK. Kusum punya keinginan agar Rosini menikah dan berkeluarga seperti orang normal. Tapi Malini sadar itu hanya mimpi saja, sebab tidak mungkin membuat pernikahan di lingkungan PSK. Mendengar itu, Gangu pun membuat rencana agar mimpi Kusum terwujud. Ia kemudian mengajak mereka ke rumah Afsan. Gangu mengatakan pada keluarga Afsan bahwa Rosi ini adalah perempuan perawan dan layak dijadikan istri untuk Afsan. Gangu juga membawa mahar yang banyak untuk menunjukkan keseriusan niatnya menjodohkan Rosini dan juga Afsan. Gangu sebenarnya mencintai Afsan, tapi ia rela berkorban demi menyelamatkan nasib Rosini. Awalnya Afsan tentu saja menolak, karena yang dia inginkan hanyalah Gangu. Tapi setelah diberi penjelasan, Afsan pun luluh dan menyetujui pernikahannya dengan Rosini. Dan pesta pernikahan akhirnya digelar di Kamatipura untuk pertama kalinya. Beberapa saat setelahnya mulai muncul masalah baru. Sekolah di sebelah area Kamatipura melakukan protes lewat petisi dan berusaha agar Kamatipura dihancurkan. Pihak sekolah merasa kawasan PSK meresahkan dan dapat memberi dampak buruk pada siswa. Besoknya Gangu mendatangi sekolah swasta yang membuat petisi dan membawa beberapa anak perempuan dari lingkungan Kamatipura bersamanya. Gangu ingin memasukkan anak-anak ke sekolah itu, tapi pihak sekolah menolaknya karena mereka berasal dari lingkungan PSK. Gangu merasa hal itu diskriminatif. Ia tetap memaksa agar anak-anak diterima dan akan menyuruh mereka masuk sekolah mulai besok. Saat itu ada seorang wartawan bernama Fezi yang kebetulan ada di sana dan mencatat hal tersebut. Ia pun tertarik untuk mewawancari Gangu lebih lanjut. Besoknya Fajzi datang ke tempat Gangu untuk wawancara. Saat wawancara berlangsung, anak-anak yang harusnya sekolah tiba-tiba muncul dengan wajah sedih. Mereka ternyata diusir dari sekolah dan bahkan dipukuli hanya karena berasal
dari lingkungan PSK. Fezi pun mengambil foto anak-anak tersebut bersama Gangu. Ia juga menulis tentang diskriminasi yang terjadi, kemudian diterbitkan jadi berita di majalah. Malam harinya, seorang PSK sahabat Gangu yang bernama Kamli meninggal dunia setelah melahirkan. Gangu sangat sedih dan membuat janji bahwa ia akan merawat dan membesarkan anak Kamli sepenuh hati. Setelah itu, Fezi datang kembali membawa majalah yang memuat berita tentang Gangu. Ia mengatakan kalau Gangu juga sudah terdaftar di acara diskusi hak-hak perempuan sebagai perwakilan dari kaum pinggiran. Gangu pun bersedia menghadiri acara tersebut. Di acara itu, dia menyampaikan pidatonya tentang hak perempuan dan kesetaraan. Gangu menyampaikan bahwa PSK juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak-anak mereka yang tinggal di Kamatipura. Tanpa disangka, semua orang bertepuk tangan dan mendukung Gangu. Setelah pidato itu, Gangu semakin terkenal. Besoknya, seorang politisi datang meminta bantuan Gangu agar warga Kamatipura memberikan dukungan suara padanya. Gangu setuju membantu asal si politisi mau mempertemukan Gangu dengan Perdana Menteri. Mereka bersepakat dan Gangu pun berangkat ke Delhi untuk bertemu sang Perdana Menteri. Saat bertemu Perdana Menteri, Gangu berusaha meminta perlindungan agar Kamatipura tidak dihancurkan dan terlindungi. Ia mengatakan bahwa PSK juga manusia dan memiliki hak yang setara dengan manusia yang lainnya. Ia memohon agar perempuan di Kamatipura terjamin haknya untuk mendapatkan akses ruang publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, dan yang lainnya. Mendengar penjelasan Gangu, Perdana Menteri pun berjanji akan membantunya melindungi Kamatipura. Sepulangnya dari Delhi, pemilihan pemimpin dilakukan. Gangu menang dan menjadi pemimpin baru di Kamatipura. Seluruh warga bersorak atas kepemimpinan baru ini. Namun perjuangan Gangu belum berhenti. Ia terus berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan semasa hidupnya. Gangu bahkan juga berusaha agar profesi prostitusi bisa legal di India dan setara dengan profesi lainnya.